Ahmad Maulidi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih kepada anak kita Ahmad Maulidi. Jadi masuki materi memahami rukun Islam. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 dasar utama yang menjadi fondasi praktek keagamaan dalam Islam. Istilah rukun berarti tiang atau pilar yang menopang suatu bangunan. Dengan demikian, rukun Islam dapat dipahami sebagai elemen pokok yang menopang tegaknya ajaran Islam dalam diri seorang Muslim. Rukun Islam bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kelima rukun tersebut, saling melengkapi dan membentuk sistem ibadah yang utuh. Yang maksudnya syahadat, yang pertama, syahadat merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Pernyataan ini bukan sekadar ucapan verbal, melainkan sebuah deklarasi keyakinan yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui tindakan. Secara teologis, syahadat menegaskan konsep tauhid, yaitu pengesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tauhid menjadi dasar dalam pembentukan wahyu seorang Muslim yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang kedua yaitu salat. Salat merupakan ibadah utama yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Kewajiban salat 5 waktu menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan harus dijaga secara kontinu. Secara spiritual, salat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Dalam setiap gerakan dan bacaan salat terdapat makna simbolik yang menggambarkan ketundukan total manusia kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang memiliki fungsi distribusi kekayaan. Kewajiban zakat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, zakat ialah tidak hanya berarti memberikan sebagian harta, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat materialistik. Zakat mengajarkan bahwa zakat yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Yang keempat yaitu puasa. Puasa merupakan ibadah yang melibatkan pengendalian diri secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun mental. Selama bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa. Secara filosofis, puasa mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu dengan menahan diri dari kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Seorang belajar untuk mengendalikan keinginan yang kompleks. Dari perspektif psikologis, puasa meningkatkan kemampuan self-regulation, yaitu kemampuan kontrol emosi dan perilaku. Sementara itu dari sisi sosial, puasa menumbuhkan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Yang kelima, haji. Haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi global. Pelaksanaan haji mempertemukan umat Islam dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang dalam suatu tempat dan wujud waktu yang sama. Secara simbolik, haji mencerminkan persamaan derajat manusia di hadapan Tuhan. Semua jemaah mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan tanpa perbedaan status sosial. Rangkaian ibadah haji juga mengandung makna historis dan spiritual seperti tawaf yang melambangkan pusat kehidupan spiritual, sa'i yang menggambarkan usaha dan ketekunan wukuf di Arafah sebagai puncak refleksi diri. Ya, terima kasih telah
mendengarkan Bapak berceramah atau mengucapkan PDAD. Jadi ini Bapak ada tetahuan pembagian. Di sini ada yang hafal syahadat lah. Ada yang ada hafal nggak juga? Ayo. Udah hafal Pak. Ah, bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Regulation itu apa, Pak? Belum lah. Seperti yaitu orang yang mampu mengontrol emosi. Emosi untuk menahan puasanya kena. Untuk menahan puasanya tuh. Pak, ada lagi tatanan? Tidak ada Pak. Ada. Ya. Kalau tidak ada lagi, jadi siapa yang akan menyimpulkan? Dia kah? Ahmad Jadi kah? Ahmad Faisal? Ada kesimpulan aja. Kesimpulannya baik, yaitu hukum Islam merupakan fondasi utama dalam kehidupan seseorang Muslim yang terdiri dari 5 pilar: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kelima hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk hubungan sosial yang harmonis. Ya, itu aja. Adakah lagi yang lain? Ya. Ada. Ada. Ini ngapain sini aja nah? Ya boleh. Kita kan diwajibkan puasa nih. Lalu gimana nih kalau misalkan kita nih lagi sedang bekerja untuk menafkahi keluarga, kalau puasa kita nih batal gitu, itu bagaimana Pak? Bagaimana kaitannya nih? Ya, dari pandangan Islamnya gitu. Oh, dari pandangan Islamnya. Apa tadi ulang aja, Be? Kan puasa ini wajib lah bagi kita umat Islam, kita yang umat Muslim. Nah, jadi yang ingin menanyakan nih, misalkan nih kita nanti kan jadi kepala keluarga. Nah, pada saat itu kita sedang berpuasa. Nah, pada saat itu pula puasa kita batal karena kita mencari anak lah, kesan anak ini gitu. Itu bagaimana? Pandangan menurut Ian gitu. Apakah kita berdosa? Tapi satu sisi kita nih mencari anak yang juga kesan anak ini. Nah, dari segi pandangan kepala ada bapak-bapak selagi itu untuk menafkahi, tapi dari segi ibadah itu ada boleh. Iya Pak. Ya, Baron. Boleh Pak. Satu terakhir Pak. Ya. Dua lagi bini boleh lakukan Pak. Karena itu belum puasa. Hubungan suami istri belum puasa. Selama bulan puasa. Boleh lah Pak. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Bulan puasa kan itu kan bulan di siang hari, di malam hari. Bulan puasa. Di bulan puasanya. Boleh. Boleh boleh. Malam Pak malam. Malam.